Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya sharing-sharing tentang kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin lil Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas buku yang beliau tulis dan memberikan pahala jariah kepada beliau, amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur jangan lupa terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu bukan hanya karena apa yang diberikan nikmat kepada kita, tetapi walaupun tidak ada nikmat yang diberikan kepada kita yang baru seperti itu, pada dasarnya kita sudah diberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat kita hidup di dunia ini dengan keadaan yang memang tercukupi. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawatnya sampai kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabat dan semua manusia kalangan bumi ini, wabil khusus kepada kita dan orang-orang yang melanjutkan risalahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi 2 tentang babul muraqabah. Kemarin kita sudah membahas kira-kiranya beberapa ayat dan juga ada satu hadis panjang dan satu hadis pendek. Sekarang kita akan masuk lagi ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika ruf'atil aqlam mujaffatis suhuf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini lumayan masyhur ya. Jadi memang hadis ini sangat-sangat masyhur dan juga beliau Imam Nawawi menyematkan hadis ini di hadis nomor 19 kalau nggak salah, hadis nomor 19 di Arba'in An-Nawawi 19 apa 24 gitu, saya lupa lagi. Hadis ini menceritakan tentang sahabat Nabi SAW min sigharis sahabah. Jadi diceritakan bahwasanya Nabi SAW sedang naik di atas unta, di atas tunggangan seperti itu. Lalu ada seorang anak kecil. Siapakah dia? Dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan gulam di sini adalah Ibnu Abbas. Kana sanah yaumaha nahwa 10 sinin. Jadi beliau ini umurnya 10 tahun ketika waktu itu meriwayatkan hadis ini. Kuntu khalifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Abbas ini termasuk min sigharis sahabah, sahabat yang masih kecil ketika itu. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah diutus, beliau ini masih kecil, sehingga masanya ketika beliau sudah nggak seperti Abu Bakar yang ketika Rasulullah SAW sedang bi'tsah, sudah mulai diutus, Abu Bakar sudah besar seperti itu, sudah berumur seperti itu. Tapi Ibnu Abbas ini yang termasuk musyiwar sahabah dan juga salah satu sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa alimul kitab wa ta'wil. Sampai-sampai alhamdulillah sampai sekarang karya-karyanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan
seperti lautannya ilmu, karena doa dari Nabi SAW, dan kita juga bisa mengamalkan doa tersebut. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitaba wat ta'wil. Bahwasanya diberikan wasiat Ibnu Abbas ini oleh Rasulullah SAW dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ketika engkau menjaga Allah, maka Allah akan bersama denganmu. Maka engkau akan dapati Allah itu sedang bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, bahwa sesungguhnya ketika ada seorang umat, yang dimaksudkan, maksud dari umat di sini adalah di bahasanya adalah al-jamaah wa atba'ul anbiya, masyarakat dan juga pengikut-pengikut para nabi. Tapi maksudnya bukan hanya itu. Al-muradu jami'il makhluqin, maksudnya semua umat. Umat Nabi Muhammad itu siapa sih? Apakah hanya kita yang sebagai seorang muslim? Bukan. Dikatakan bahwa umat itu terbagi dua. Yang pertama ummatul da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu kita yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tasafah atau silatul rahim yutilul rizq wal umur, misalkan seperti itu. Ketika Rasulullah mencontohkan sesuatu dengan sunnah-sunnahnya, memerintahkan, melarang, maka ummatul ijabah sami'na wa ata'na. Karena kita sudah yakin bahwa Nabi Muhammad merupakan utusannya Allah Subhanahu wa taala wa khatimun nabiyyin, dan penutup para nabi, maka ummatul ijabah kita ketika diseru langsung itu ummatul ijabah. Yang satu lagi adalah ummatul da'wah. Ummatul da'wah ay kharijul Islam. Umat yang memang di luar Islam. Entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, entah itu ateis, entah itu Buddhi, entah itu Hindu dan lain sebagainya. Pokoknya yang di luar Islam. Ummatul da'wah. Umat yang memang tempatnya kita seru untuk kembali ke Islam, seperti untuk masuk ke dalam Islam, dan tidak dengan paksaan. La ikraha fid din. Ummatul ijabah wa ummatul da'wah. Lalu wa'alam, ketahuilah ketika ada sebuah umat yang berkumpul an yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Maka umat tersebut tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu qad kataballahu lak, kecuali memang Allah sudah tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika rafa'atil aqlam wa jifatis suhuf. Maka sebaliknya, ketika umat itu berkumpul memikirkan sebuah makar untuk memudaratkanmu, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah katabahullahu 'alaik. Itu semua karena takdir yang Allah sudah tuliskan. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena sudah diangkat, wa jafatis suhuf. Maksudnya adalah penulisan takdir sudah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi yang dirubah, walaupun dikatakan ad-du'a, dan takdir itu selalu bergelut. Maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan takdir buruk kita Allah bukan Allah singkirkan ya, tetapi kita tidak mendapatkan takdir tersebut. Seperti ada dua jalan yang kita bisa pilih. Ketika kita sudah ditakdirkan, di hadis Nabi SAW di Arba'in Nawawi juga sudah ditakdirkan akan masuk neraka, tetapi kita diberikan modal otak, penglihatan hati, akal, seperti itu. Maka kita bisa memilih mana yang memang baik, mana memang buruk, seperti itu. Karena kita tidak tahu ujung kita seperti apa, maka kita berusaha dengan baik. Maka di sini kita bisa melihat ya, bahwa ini ada wasiat dari Nabi SAW kepada seorang anak kecil pada waktu itu 10 tahun. Bayangkan, dikatakan 10 tahun kepada seorang tersebut, jagalah Allah maka engkau akan Allah akan menjagamu. Ketika meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ini semua yang dijelaskan di hadis ini merupakan merupakan sebuah akidah yang memang menguatkan kepercayaan seseorang, seperti itu. Jadi mengajarkan akidah bahwa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan juga ketika
kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah bukan hanya wasiat diperuntukkan kepada Ibnu Abbas, tapi untuk kita semuanya, bahwasanya ketika kita minta pertolongan, minta sesuatu, kita hanya kepada Allah. Maksudnya adalah kita menghadirkan bahwa Allah itu sedang mengawasi kita, seperti itu. Muraqabatulillah, muraqabatullah. Maka ketika kita merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting apapun, misalkan dalam sebuah jalan ngeri, misalkan ya ada lewat manah misalkan seperti itu, kita ingat bahwa Allah sedang mengawasi kita, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sebesar apapun, hadirkan muraqabatullah. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Nabi SAW mengatakan, mintalah pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wasiat Nabi SAW itu wahyu, bukan sekedar hawa nafsu bukan hawa nafsu yang murni dari beliau, tapi memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun disampaikan kepada Nabi SAW, karena ini risalatul Islam. Seperti itu. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini pun diajarkan bahwasanya ada masalah akidah, masalah kita percaya kepada Allah melebihi apapun, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta sesuatu pada selain Allah, poin dari yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah ketika kita meminta sesuatu kepada selain Allah, hukumnya haram. Maka kita bisa menjadi syirik. Jangankan kita minta kepada selain Allah, kita datang, kita mendengarkan apa yang diucapkan dukun, itu saja bisa syirik, bisa keluar kita dari Islam. Jelas-jelas seperti itu. Poin-poinnya kita bisa lihat. Mimma la yaqdiru alaihi illa huwa karrizq wasyifa wal maghfirah wan nasr wa ghairiha. Amma ma jarat alaihi 'adatun nas an yata'awanu fihi mimma yuqaddiru alaihi fala mani'a min su'alihim. Kal isti'arah wal istiqrar. Oh ya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya tahrim soal ghairullah. Soal ghairillah ta'ala mimma la yaqdiru alaihi illa huwa rizq. Baik. Faham ya? Di sini kita sudah dibeberkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita begitu dalam tentang muraqabatullah ta'ala. Semua itu harus dilatih, teman-teman. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ini ada sebuah cerita sih. Ada sebuah cerita, hadis ini sangat panjang. Saya kira saya akan bacakan saja langsung pada artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, nama asli dari Abu Hurairah. Dan termasuk Nabi astagfirullahaladzim, termasuk sahabat Nabi yang akhir masuk Islam tapi banyak meriwayatkan hadis. Bahkan sampai peninggalan Nabi wafat, beliau masih hidup. Bahwa beliau mendengar dari Nabi SAW berkata, beliau bercerita, ada Nabi SAW bercerita, ada 3 golongan dari Bani Israel. Yang pertama, abros, lepra, punya penyakit lepra, lepra atau jerawatan, pokoknya ya mukanya inilah codet-codet seperti itu, budug atau apa misalkan kayak gitu. Yang kedua akro, botak. Yang ketiga a'ma, yang ketiga adalah buta. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk menguji mereka. Fa'atal abros, maka malaikat ini pertama mendatangi orang yang penyakit lepra. Maka Pak malaikat ini berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kau inginkan, apa yang kau cintai, apa sih yang paling kamu inginkan? Ahabbu, yang paling kamu cintai, yang paling kamu inginkan. Maka kata orang yang punya penyakit lepra, budug ini mengatakan bahwa punya penyakit kulit lah umumnya. Launun hasanun wa jildun hasanun. Beliau ingin parasnya baik. Launun maksudnya ini warna, maksudnya adalah paras yang sempurna, paras yang ganteng misalkan, atau cantik, atau yang mulus seperti itu, yang glowing. Wajil dan hasanun, dan kulit yang glowing seperti itu. Wa yadhhabu anni alladhi qadhirani an-nasu famasaha fadhhaba anhu qadruhu. Sehingga orang-orang itu tidak merasa jijik lagi kepadaku, seperti itu. Sehingga orang-orang yang menjijik itu tidak lagi jijik kepadaku. Maka malaikat ini mengusapnya, maka lalu
hal-hal yang menjijikan itu hilang darinya. Lepranya hilang nih, ceritanya seperti itu. Lalu diberikanlah badan yang glowing bagus, pokoknya paras yang bagus lah, dan tidak ada lepra lagi. Lalu ditanya lagi oleh malaikat tersebut, harta apa yang kamu paling sukai? Lalu kata seorang yang lepra ini, al-ibil, aku inginkan unta, atau bakor atau sapi, seperti itu, antara unta dan sapi seperti itu. Lalu malaikat ini memberikan dia naqah usyara, unta yang hamil, usyara hamil, naqah yang hamil. Faqala barakallahu lak fiha, semoga Allah memberkahimu apa yang telah diberikan kepadamu. Oke, selesai. Datang malaikat ini datang kepada yang lepra. Yang kedua, malaikat datang ke Aqra yang botak, lalu mengatakan lagi, apa yang kamu paling ingin sukai? Lalu dia mengatakan bahwa rambut yang indah, seperti itu, sehingga orang-orang gak jijik lagi ngelihat saya yang botak. Ya mungkin bukan jijik kali ya, zaman sekarang tuh emang bukan zaman sekarang, mungkin ternyata zaman dulu juga ada orang botak itu mungkin Aqra masya Allah, subhanallah, bukan masya Allah, botak seperti itu. Mungkin zaman dulu sudah ada yang seperti itu ya. Maka dia meminta agar diberikan rambut yang bagus sehingga orang tidak merasa jijik dan meledek dia, mungkin seperti itu. Lalu diusaplah, diberikan rambut yang bagus, lalu ditanya lagi, hartanya apa yang paling kamu inginkan? Lalu orang ini mengatakan, yang botak ini tapi rambutnya sudah bagus, bakor, sapi. Lalu diberikanlah bakorotan hamilan, diberikan sapi yang hamil. Lalu mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Lalu yang ketiga, fa'atal a'ma, sama dikatakan, apa yang paling kamu inginkan? Lalu ia mengatakan bahwasanya, an yaruddallahu ilayya basari fa absirun nas, aku ingin Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Lihat, orang a'ma ini mengatakan Allah, an yaruddallahu ilayya basari, nggak langsung meminta saya ingin mataku bisa ngelihat lagi, tapi kalau ini aku ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku. Dia sangat muraqabah sekali, masya Allah, sehingga aku bisa melihat manusia. Lalu diusaplah matanya, lalu Allah mengembalikan penglihatannya. Lalu ditanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Lalu dia mengatakan gonam, kambing. Lalu diberikanlah syatan walidan, diberikanlah syatan, kambing yang walidan, sedang ingin beranak, seperti itu. Lalu fantaja hadzani waladan wa wallada hadza fakana li hadza wadin min al-ibil. Lalu hasilnya adalah dari ketiganya, unta hamil, sapi hamil, kambing hamil, beranak pinak sampai memenuhi lembah. Seperti itu, 3 sahabat ini, 3 temannya ini. Kemudian datang lagi lah seorang malaikat ini untuk mengujinya. Dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Didatangkan dengan dengan parasnya, bukan paras yang baik lagi. Didatangkan dengan seorang yang tadi, yang penjelmaan malaikat ini, tapi bukan orang yang memang seperti orang mampu. Tapi dikatakan di sini faqala, maka dia berkata, datang kepada yang tadi lepra, rajulun miskin qad qata'at bi al-hibal. Saya ini seorang laki-laki yang memang miskin. Saya sudah bingung nih mau cari kemana lagi. Saya udah berusaha kerja tapi udah nggak bisa lagi. Terus juga bekal saya udah nggak bisa, udah nggak ada. Saya ini sedang safar, seperti itu. Fala balagha liyal yawm illa billah, maka tidak ada yang bisa saya harapkan hari ini kecuali Allah dan juga engkau. Dia malaikat ini mengatakan kepada yang lepra tadi. Terus, aku meminta kepadamu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu paras yang baik, kulit yang glowing, dan harta yang banyak. Lalu sampai ya seenggaknya berikanlah kepadaku sampai aku bisa melanjutkan safarku, begitu. Lalu orang yang lepra ini mengatakan, al-huququ kathiratun, hak-hakku, kewajibanku masih banyak. Lalu begitu. Lalu si malaikat ini mengatakan, kayaknya aku pernah kenal deh. Bukannya waktu itu kamu sedang kena penyakit lepra sehingga manusia jijik kepadamu? Lalu orang dan kamu yang tidak punya banyak harta, maka Allah memberikan harta kepadamu. Nah, si lepra ini mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini mendapatkan harta ini
Warithu warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Aku mewarisi dari nenek moyangku, dari kakek nenekku, bapak kakek nenek. Jadi harta peninggalan lah, harta warisan seperti itu. In kunta kadziban fasayarakallahu ilayya ma kunta. Maka malaikat ini mengatakan kalau kamu bohong, wahai orang yang punya penyakit lepra dulu, maka Allah akan menjadikan kamu seperti apa yang kamu dulu pernah alami, kembali lagi menjadi lepra, kembali lagi menjadi miskin. Oke, setelah itu datanglah ke yang botak, nanya juga, mengatakan bahwasanya sekarang saya lagi nggak punya duit untuk melanjutkan perjalanan. Lalu sama persis dia mengatakan bahwa ini adalah warisan daripada nenek moyangnya seperti itu. Lalu disumpahlah, kalau kamu bohong maka Allah akan mengembalikan dalam keadaan yang dulu seperti sedia kala, seperti itu, miskin dan juga botak, sehingga manusia jijik lagi. Maka yang terakhir, malaikat ini mendatangi seorang yang buta tadi dengan mengatakan dengan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada yang botak dan juga lepra, bahwasanya dia sedang dalam perjalanan, sudah tidak ada lagi jalan kecuali memang dia harapannya hanya kepada Allah dan beliau saja. Lalu meminta sedikit dengan harta yang memang sudah diberikan kepadanya, yang dihasilkan dari apa yang pernah dia dahulu dapatkan dari malaikat ini, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya seperti itu, minta harta agar bisa melanjutkan perjalanannya, maka orang yang buta ini mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Dulu saya ini buta, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan, Maha Pemurahnya, dengan kemurahannya mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat lagi, bahagia dan lain sebagainya. Fakhudh ma syi'ta wadda' ma syi'ta. Maka ambillah apa sesuai dengan yang kamu inginkan dan tinggalkan apa yang kamu tidak inginkan. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Maka demi Allah, aku tidak akan pernah menyusahkanmu hari ini terhadap sesuatu apapun, terserah kamu ingin ambil atau bagaimana, karena ini semua Allah yang berikan kepadaku. Faqala amsik malaka fa inna mabtulitum faqad radallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka malaikat ini mengatakan, ambillah, bahwa ini adalah hartamu. Sungguh aku telah diutus dari Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kamu dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kedua temanmu itu. Karena tadi yang jawaban-jawaban yang tadi. Hadis ini merupakan jelas sekali ya cerita Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak boleh kita itu tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan juga kita harus tahu, jadi kita bersyukur itu seharusnya bukan hanya karena nikmat gitu ya yang telah diperoleh oleh kita, tapi bersyukur terhadap yang pemberi nikmat. Jadi ketika kita bersyukur, bukan hanya ya Allah alhamdulillah saya telah mendapatkan ini, tapi bersyukurnya itu alhamdulillah, masya Allah, ingatnya itu langsung sama yang pemberi nikmat, seperti itu. Poin pertama, kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi, karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah bisa ambil, suatu saat Allah bisa memberikan lebih lama lagi, diberikan kepada kita. Lalu pelajaran yang kedua adalah bahwasanya yang buta ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dia selalu mengingat Allah dikala sulit dan dikala dia sedang lapang. Bahwasanya ketika dia sudah punya banyak harta, dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia nikmat, dia memberikan dia penglihatan, memberikan dia segala macam yang telah dia peroleh. Maka dari itu dia tidak pernah merasa dirugikan ketika ada orang yang ingin mengambil, terserah ambil. Toh saya sudah diberikan kesempurnaan, kecukupan. Dengan aku dikembalikannya penglihatanku saja sudah sangat alhamdulillah, seperti itu. Maka teman-teman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang tidak memiliki banyak kekurangan, diberikan akal yang sehat, baju yang bagus,
mapan seperti itu, lalu tidak kurang sedikit apapun dibandingkan orang-orang yang di bawah kita. Maka coba ambil pelajaran dari hadis yang memang, dari cerita yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan ini. Insya Allah hadis yang tadi, cerita tadi sangat jelas ya, bahwasanya ada 3 golongan, dan 2 golongan tadi sangat-sangat tidak bersyukur, dan dia sangat-sangat tidak berpikir bahwa itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang a'ma ini, masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Oh ya, sebentar sebelum itu ada poin-poin penting juga. Salah satunya adalah qabih min akbahis sifat al-bukhl. Bahwasanya salah satu sifat yang paling buruk disebutkan adalah al-bukhl, bakhil. Bakhil itu seperti ini ya. Oh, bakhil itu bukan hanya pelit biasa. Jadi sudah mah untuk dia juga, maksudnya ada sesuatu yang memang dia bisa nikmati juga, tapi dia nggak mau mengeluarkan sama sekali, itu bakhil. Itu sangat-sangat bakhil. Nah, itu namanya bakhil. Disebutkan bahwa akbahus sifat, salah satu sifat yang paling jelek, seperti itu. Lalu tadi juga ada sifat kadzib, yang memang kadzib dan bukhl ini luar biasa, bikin lighadabillahi ta'ala wa sukhtih, menghasilkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya yang bisa kita ambil. Ada pelajaran, kita harus dijauhi bahwasanya berbohong itu nggak boleh, tidak bersyukur itu nggak boleh, pelit itu nggak boleh. Lalu kita dianjurkan untuk jujur juga, karena menjujur mendatangkan banyak kebaikan. Al-birra, ya kan? Yahdi ilal bir. Dan juga sifatul hamidah, merupakan sifat-sifat yang terpuji, dan juga mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin 2 hadis tadi merupakan hadis panjang, tapi insyaallah mafhum ya. Insyaallah hadis ini memang sangat jelas sekali natijah, atau memang apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW melalui cerita keduanya. Itu sangat-sangat jelas ya, bisa kita pahami bersama bahwasanya yang pertama, kita harus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan apapun yang memang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, in ahsantum li anfusikum, ketika kamu berbuat baik kepada seseorang saja bisa kembali baik kepada kita orang tersebut. Bagaimana jika kita menjaga hak Allah dan juga menjaga menjaga Allah, begitu kan ya, menjaga agama Allah, maka Allah sendirinya akan menjadi tangannya yang menjadi tangan seorang hamba tersebut, menjadi kaki seorang hamba tersebut, seperti itu. Jadi yang hadis kedua pun merupakan cerita yang sangat luar biasa ya. Hadis ini diriwayatkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh sanad yang memang kuat ya. Jadi memang benar-benar 2 hadis ini membuat pelajaran kepada kita agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghadirkan rasa muraqabatullah lebih banyak lagi dari segala macam aktivitas yang memang kita lalui. Apa yang diberikan kepada kita, apa yang menimpa kita, baik ataupun buruk, ingat, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala pernah janjikan kepada kita. Beda, kita manusia punya keterbatasan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya keterbatasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha segalanya. Bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sesi 2 ini menutup pembahasan kita tentang muraqabatullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis, petikan hadis yang memang saya berusaha menyampaikan apa yang ada di buku ini, antum semua bisa memahami dan berusaha mengambil poin-poin dan mengaplikasikannya kepada kehidupan kita semuanya. Saya mohon maaf dan undur diri barangkali ada kesalahan dan kesalahan dari ucap kata atau kesalahan saya secara pribadi, atau kekurangan dan kritikan saran bisa antum komen di YouTube saya. Ketika saran, antum bisa hubungi saya langsung. Mudah-mudahan dengan kritik dan saran yang antum berikan kepada ana bisa memberikan yang lebih baik.
Saya di sini hanya ingin belajar bareng sama antum. Jadi saya ini bukan seorang guru, bukan seorang yang alim, tapi saya hanya berusaha untuk berbagi saja. Barangkali ada salah penyampaian, maka benarkanlah saya. Saya siap menerima kritikan dan saran insyaallah. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.